Alright, gue mau share sesuatu. Kalau kita baca di Alkitab, ada beberapa kisah-kisah di Alkitab itu yang bercerita mengenai satu pattern yang berulang, di mana Allah meminta manusia untuk taat melakukan hal-hal yang kecil tanpa mereka tahu sebelumnya apa rencana di depan, rencana besar Allah di depannya. Contohnya, Nabi Nuh. Nabi Nuh, Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Ini aneh sebenarnya. Nabi Nuh itu, pada masa itu dia tinggal di atas gunung yang sama sekali nggak ada tuh yang banjir dan lain sebagainya. Bahkan waktu Allah meminta dia buat bahtera tuh, sampai orang-orang mengira dia gila, orang ngetawain dia. Tapi dia tetap rutin melakukan hal-hal membangun bahtera itu, sampai akhirnya bahtera itu jadi. Singkat cerita, akhirnya Allah menurunkan hujan besar dan menjadi banjir besar yang akhirnya menyelimuti seluruh bumi. Dan keluarga Nuh lah yang selamat karena dia membuat bahtera itu. Contoh berikutnya Musa. Musa selama 40 tahun dalam pelariannya, dia menggembalakan domba milik mertuanya selama 40 tahun tanpa dia tahu nantinya akan dipakai oleh Allah secara luar biasa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi selama 40 tahun dia menggembalakan domba, dia belajar bagaimana dia memimpin, bagaimana dia melatih kesabarannya, bagaimana dia mengendalikan dirinya untuk dapat mengendalikan domba-domba sebelum dipergunakan Allah untuk memimpin bangsa yang besar untuk keluar. Ada juga kisah Daud. Kisah Daud kita tahu bagaimana dia sehari-hari mengembalakan domba untuk menjaga dombanya itu dari serangan beruang, dari serangan singa. Dia mempertahankan dan menjaga tanpa dia tahu nantinya dipergunakan oleh Allah untuk dia melawan Goliat yang besar. Kita melihat bahwa ada pattern yang berulang, di mana Allah meminta manusia untuk mengerjakan, untuk setia dan taat terhadap hal-hal yang kecil tanpa kita tahu dulu nanti ke depannya Allah mau mempergunakannya untuk apa. Nah, gue mau cerita di sini. Jadi dulu tuh sebelum pandemi, gaya hidup gue nggak sehat deh gitu. Dan gue dulu punya cedera karena main futsal, gue punya cedera di lutut. Jadi gue tuh nggak bisa jongkok. Kalau jongkok sakit, naik tangga sakit. Jadi kaki gue tuh sakit gitu. Kalau jalan juga beberapa lama jalan suka sakit. Ya, tapi yang pasti gue nggak bisa jongkok sama sekali dari dulu. Udah sampai di treatment dan lain sebagainya, ke rumah sakit, sampai yang disuntik dan lain sebagainya. Tapi tetap kalau naik tangga suka bunyi dan kalau jongkok tuh sakit gitu ya. Gue diminta untuk sering dilatih nih kakinya. Selain itu juga dulu sebelum pandemi, jam tidur gue berantakan. Gue tidur suka begadang sampai pagi. Kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang ada kerjaan, kadang-kadang main game, kadang-kadang baca buku, kadang-kadang nonton. Pokoknya gue suka begadang dari dulu. Udah gitu makan juga berantakan lah gitu ya. Dan gue jarang saat teduh, gue jarang daily devotional dulu. Pas mulai pandemi, tanpa gue tahu, Tuhan menggerakkan gue untuk memulai breakthrough-nya buat gue gitu ya. Gue inget banget tanggal 1 April 2020, itu benar-benar baru awal pandemi banget kan tuh gitu. Di 1 April 2020, gue memulai merubah lifestyle hidup gue. Satu, gue mulai rutin olahraga. Makanya gue mulai dengan hashtag 30 menit setiap hari. Jadi benar-benar gue setiap hari gue olahraga 30 menit gitu. Tapi setiap hari rutin. Baik dari yang olahraga yang cukup heavy, plus ada olahraga yang ringan seperti jalan aja. Pokoknya 30 menit gue rutinin setiap hari. Dari awal yang gue jongkok tuh nggak bisa, sakit gitu ya, sampai akhirnya gue bisa squat. Tanpa sadar tuh karena setiap hari dilatih yang kecil, akhirnya gue bisa squat sambil angkat beban, angkat galon. Gue bisa gitu ya. Terus daily devotional. Gue mulai decide, oke, gue setiap pagi, first thing first in the morning, gue mau mulai daily devotional, gue mau saat teduh, gue mau baca Alkitab, gue mau doa gitu. Nah, itu gue mulai pas di pandemi itu. Sama gaya hidup lebih sehat. Gue tidur selama pandemi, dimulai dari tanggal 1 April itu juga, jarang tuh tidur yang di atas jam 11 malam. Gue mencoba untuk bisa tidur di bawah jam 11 malam. Jadi bangun paginya lebih segar, siap daily devotion, itu jadi kesatuan tuh. Satu rutinitas setiap hari gue dalam satu hari itu jadi rapih. Dari pagi bangun, langsung daily devotional, saat teduh, doa, terus lanjut, mulai kerja, dan lain sebagainya. Kerja selesai, sore gue olahraga 30 menit. Makan juga jadi lebih sehat. Gue makan lebih banyak sayur, lebih rapi makanannya. Gaya hidup gue berubah. Yang nggak gue tahu,
Ternyata di tahun 2022, bulan Agustus, Tuhan memberikan kami berkat anak kembar. Setelah hampir 12 tahun kami berusaha punya anak, di Agustus 2022 Tuhan kasih anak kembar. Apa hubungannya sama daily habit yang gue mulai di pandemi? Gue punya badan lebih sehat. Selama anak-anak 1 tahun pertama, kami sebagai orang tua jarang sakit. Sehingga kami tidak menularkan kepada anak-anak. Anak-anak tidak sakit dalam 1 tahun pertama. Itu karena gaya hidup kami sudah berubah. Kami tidur lebih sehat, kami tidur cukup, makan lebih sehat. Jadi itu berubah gitu ya. Kedua, gue mulai olahraga kan. Gue mulai akhirnya bisa squat. Yang tanpa sadar, begitu anak-anak udah lebih besar, gue bisa jongkok gendong mereka dua-duaan. Sekarang bahkan anak kita tuh udah masing-masing 12 kiloan gitu ya. Jadi ada 2 anak. Gue bisa gendong mereka dari squat, jongkok, gendong dua-duanya kira-kira 24 kilo tuh berarti. Bisa. Yang dulu gue bahkan jongkok nggak bisa, dari rutinitas hal-hal kecil tuh gue mendadak bisa. Gue baru realize bener-bener Tuhan mempersiapkan untuk gue melakukan ini. Bayangkan kalau gue nggak bisa jongkok, gue nggak bisa gendong anak gue dari bawah. Sakit pasti kaki gue gitu kan. Dan salah satu yang penting juga adalah saat teduh dan daily devotional yang rutin dilakukan dari pas pandemi. Yang gue nggak tahu sebenarnya manfaatnya apa sih. Tapi along the way, selama persiapan kehamilan, proses kelahiran anak, menjadi orang tua, proses semuanya, recovery dari COVID dalam bisnis, kerjaan, dan sebagainya. Gue nggak bisa bayangin kalau benar-benar gue tidak memiliki habit setiap pagi punya saat teduh intim sama Tuhan dan setiap hari baca Alkitab. Banyak sekali momen-momen yang gue benar-benar ditolong, dikuatkan dari daily habit itu. Dari yang setiap pagi gue mulai untuk ngobrol sama Tuhan, baca firman-Nya. Gue gak pernah tahu di tahun 2020 gue memulai tujuannya untuk apa selain Tuhan menggerakkan gue dan gue mulai aja. Kalau buat gue saat itu ya secara logikanya, oke, gue lagi momen COVID, gue perlu rubah hidup, gue perlu hidup lebih sehat. Tuhan menggerakkan gue untuk mulai, ya gue mulai aja gitu. Tanpa tahu rencana Tuhan ke depannya seperti apa. Ternyata sekarang, saat ini, gue bisa bersaksi, kebiasaan gue di tahun 2020 itu banyak sekali menolong gue saat ini. So, teman-teman, kalau saat ini Tuhan menggerakkan kalian untuk melakukan satu hal kecil yang mungkin terlihat remeh, mungkin bahkan terlihat tidak masuk akal, mungkin bahkan ditertawakan oleh orang-orang sekitar. Tapi saat Tuhan yang menggerakkan, belajarlah untuk berkata ya dan taat lakukan. Karena kita nggak tahu apa rencana Tuhan ke depannya untuk kita. Jadi persiapkan diri dan taat kemana Tuhan membimbing. Have a great day.